Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengerjakan tugas bahasa Indonesia dengan baik. Yang saya hormati Bapak Budi Wicaksono MPD selaku dosen pengampu bahasa, dan saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. A. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini merupakan suatu terobosan yang sangat besar yang dilakukan oleh Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah dan budaya. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada awalnya, yaitu pada zaman penjajahan Belanda, bahasa yang digunakan untuk bahasa negara adalah bahasa Melayu. Selain itu, bahasa Melayu merupakan bahasa negara atau resmi kedua yang dipakai untuk golongan-golongan rendah. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, diangkat pula bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Hasil-hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. C. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa umum dan fungsi khusus. A. Fungsi bahasa secara umum. 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. 2. Sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. B. Fungsi bahasa secara khusus. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mewujudkan seni atau sastra. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan keempat, mengeksploitasi iptek. D. Penggunaan bahasa di ruang politik. 1. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat banyak, yaitu adalah bahasa Indonesia digunakan dalam acara resmi dan ruang politik. Yang kedua, publik itu bermakna umum atau siapa saja. Ruang politik di Indonesia adalah ruang umum atau ruang untuk siapa saja, khususnya masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Yang ketiga, bahasa suku bangsa tertentu tidak boleh mengisi ruang politik, sulit dipahami oleh suku bangsa lain seperti Bugis ataupun Alor jika di ruang politik digunakan bahasa Jawa. Yang keempat, di ruang politik juga tidak boleh digunakan bahasa asing, baik bahasa Inggris maupun bahasa asing lain. Hal ini juga berkenaan dengan pemahaman publik. 5. Pada saat memahami status wilayah Indonesia, kita sering menyatakan tulisan sambutan di gapura atau gerbang jalan.